Hai ladies, selamat pagi, selamat datang di Ladies Discipleship Ministry. Kita dalam kelas yang baru, tema yang baru, dan semoga Anda semua semangat untuk mengikuti seri yang kita akan bikin selama 8 minggu ke depan. Kita akan bicara lebih banyak lagi tentang seri ini, dan saya akan jelaskan kenapa ini penting banget untuk kita, sekalipun kita yang single, yang belum punya anak, atau udah punya cucu, atau siapapun kita sebagai wanita, ini sangat penting sekali untuk kita pelajari bersama. Tapi sebelumnya, mari kita buka dalam doa. Bapa di surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, kami datang untuk belajar Tuhan, untuk mengerti apa tujuan dan makna dalam dunia ini, untuk dibantu oleh Tuhan agar kami bisa menjalankan kehidupan kami lebih baik lagi, lebih berguna lagi, dan lebih memuliakan Tuhan. Tuhan, Engkau tahu isi hati kami, Engkau tahu kondisi kami, Tuhan, Engkau tahu keadaan hidup kami, Engkau tahu situasi keluarga kami, Engkau tahu keadaan pekerjaan kami, Engkau juga tahu, Tuhan, masa lalu kami, sekarang, dan ke depannya. Kami berbicara kepada Tuhan yang mendengar, mengerti, dan kami juga sangat percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang menyertai kami untuk membawa kami kepada kehidupan yang jauh lebih baik dari hari ke hari, bulan, sampai tahun ke depan. Kami juga percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang mengubah hidup manusia, dan kami mohon Tuhan, biar Engkau mengubah hidup kami semua. Saat kami berjalan Tuhan, melihat kehidupan sesama kami, terutama anak-anak Tuhan dalam masa pertumbuhan mereka, dari masih di janin ibu mereka, ataupun di rahim kami, sampai mereka besar nantinya. Kami mau menyertai mereka Tuhan, untuk membantu mereka semua, untuk menjadi ibu maupun ibu rohani bagi mereka. Agar anak-anak di sekitar kami Tuhan bisa melihat tujuan hidup mereka dan memuliakan Engkau. Tolong kami Tuhan, biarlah kehidupan kami ini semakin bermakna, dan biarlah masalah kami semakin kecil, karena Tuhan kami terlalu besar. Terpujilah Engkau Tuhan, kami percaya bahwa Engkau akan menuntun kami. Biarlah apa yang kami pelajari hari ini berguna untuk kemuliaan Tuhan dan kebaikan bagi sesama. Kami ucap syukur dan berdoa dan percaya bahwa Roh Kudus menyertai kami semua. Atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, so ladies, kita dalam tema baru ini ya. Menarik sekali karena um, kita pasti berpikir ya, sebelum saya masuk bicara tentang temanya. Oke, kita hidup dalam dunia seperti saat ini. Kita baca media, kita lihat perceraian artis yang tersiksa mungkin bukan suami istrinya, anak-anaknya. Karena si papa benci mamanya, si mama benci papanya, anak-anak mungkin baru belajar baca atau udah bisa baca. Mereka melihat, kok gini ya hidup gitu. Kok papa mama dulunya mesra-mesra sekarang bisa saling benci. Kita melihat juga bukan cuma kerapuhan dalam rumah tangga. Kita juga melihat di dunia, di Indonesia deh jangan jauh-jauh, anak-anak banyak sekali yang disiksa. Anak-anak mengalami pelecehan, anak-anak mengalami substance abuse, anak-anak mengalami begitu banyak hal-hal yang merusak mereka. Kita pun juga mungkin mundur lebih jauh lagi ya ke negeri lain. Saat ini di negara-negara lain, terutama di Amerika, lagi heboh selebriti-selebriti yang menggunakan ketenarannya untuk membuat acara-acara, dan di situ banyak anak-anak kecil yang tidak harusnya ada di situ. Jangan jauh-jauh deh, kita bisa mendengarkan kesaksian dari seorang artis yang sekarang udah berumur, maksudnya udah dewasa, namanya Drew Barrymore. Kita tahu bahwa dia dari umur 8 tahun udah clubbing, udah di disco terus sama ibunya. Pesta-pesta umur 12 tahun dia udah ketagihan narkoba. Nah, coba kita berpikir ulang. Mungkin keluarga kita nggak ada yang seperti itu. Mungkin kita juga nggak mengalami seperti itu. Atau mungkin kita berpikir bahwa enggak lah, di rumah saya mungkin aman. Ya mungkin bukan pesta. Mungkin juga bukan kita tidak mengalami pelecehan, anak kita tidak mengalami pelecehan karena terlindungi dengan baik. Tapi kita juga bukan hanya melindungi anak-anak kita juga harusnya melindungi setiap anak-anak ada di luar sana. Dan yang menyedihkan, beberapa waktu yang lalu saya mendengar dari banyak teman-teman saya yang cerita, ada di pulang kampung, dan di kampungnya ada anak umur 2 tahun diperkosa, perempuan. Dan dia saat di usia udah 4 tahun, dia udah bengong. Terus teman saya lapor ke polisi, dan saat itu dikatakan oleh polisi, maaf ya, di peraturan kami tuh kalau bukan keluarga yang melapor, kami nggak bisa menindaklanjutkan gitu. Harus keluarganya ke sini. Keluarganya nggak mau ke sana. Keluarga bilang, ya udahlah, biar aja. Dan itu anak mengalami goncangan jiwa sampai saat ini. Dan teman saya merasa marah sekali karena dia berusaha untuk menolong anak itu. Dia bilang, saya rawat anak ini. Karena di rumah itu anak itu dicuekin aja gitu. Orang tuanya sibuk. Bapaknya kemana, ibunya kemana, neneknya kemana. Jadi anak itu masih kecil, jalan sendiri di kampung. Hanya kasih makan oleh tetangga gitu.
When I hear this, I cried. Aku benar-benar sangat terluka dengan berita itu. Karena teman saya udah berusaha melakukan segala hal, lapor ke polisi mental, bahwa anak itu mau diadopsi sama dia, nggak bisa. Anak itu sekarang hanya diam bengong, dan itu sangat-sangat melukai hati Tuhan, dan juga hati kita sebagai wanita. Nah, seringkali kita tinggal di kota besar. Kita tuh nggak melihat ini semua, karena mungkin kita tertutup dengan dinding-dinding pilar-pilar gedung dan sebagainya. Tapi kejahatan itu ada di mana-mana. Dan seringkali kita baru dengar kayak, ya ampun nggak nyangka ya, itu terjadi. Nah maka dari itu saya percaya betul bahwa seri ini bukan untuk kita jadi curigaan, bukan untuk kita jadi pribadi yang ketakutan dan semua orang kayaknya bersalah gitu, enggak. Tapi kita menjadi pribadi yang semakin mau menginvestasikan waktu, pemikiran kita, tenaga kita, doa kita untuk kebaikan anak-anak di sekitar kita. Mungkin bukan anak kita, anak tetangga, anak teman kita semua menjadi pengawas. So, kita semua menjadi penjaga anak tersebut. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Ada begitu banyak cerita miris yang saya dengar minggu ini. Dan saya begitu terluka, apalagi Tuhan yang menciptakan mereka. Ini bukan anak saya, nggak kenal. Dari kota lain, dari daerah lain. Tapi saya aja begitu terluka mendengar bagaimana anak ini mengalami begitu banyak yang kekelaman, pelecehan, dipukul, dikasih narkoba, disuruh kerja usia masih kecil, dan kitalah yang harus menjadi penjaga mereka, the guardian of this little one. Maka dari itu kita tahu bahwa kita nih memang kita harus bersyukur atas hidup kita ya. Kita terlindungi. Saya nggak tahu Anda pernah punya pengalaman apa di masa kecil, tapi saya percaya penuh kita terlindungi oleh Tuhan, dan saya juga berharap penuh bahwa kita bisa terus-menerus mengalami bukan hanya menikmati hidup, tapi juga menolong orang lain untuk bisa menikmati hidup, terutama anak-anak kecil, anak-anak yang perlu perlindungan, yang perlu teladan, yang perlu kehadiran kita. Orang mungkin berpikir bahwa iya oke, kita menikmati hidup ya, puji Tuhan, kita bisa bersyukur atas kehidupan ini. Kita puji Tuhan banget, kita bisa semakin berumur, semakin bisa mengelola emosi dengan baik. Dulu waktu remaja mungkin itu pemarah, sensitif, tapi sekarang kita pikir udah bisa memilah yang mana perlu kita perjuangkan, yang mana kita cuekin aja. Kita udah memilah suara-suara sumbang yang mengkritik kita. Nah, ini perjalanan hidup gitu. Akhirnya kita bisa menemukan sukacita dalam Tuhan, dan walaupun kita hidup penuh dengan tantangan dunia. Tapi kita pun juga harus menyadari bahwa ada orang-orang di sekitar kita yang perlu kita bagikan semua ini. Kita pun ada yang di sini seorang ibu, ada ibu rumah tangga yang diberkati untuk bisa mempunyai anak. Tapi kita pun juga di tempat ini ada seorang tante bagi ponakan-ponakan kita, seorang kakak bagi sepupu kita, seorang kakak bagi tetangga kita. Kita pun juga mungkin ada seorang oma bagi cucu-cucunya maupun bagi ponakannya dan sebagainya. Nah, anak-anak kecil di sekitar kita perlu membutuhkan banyak figur. Jadi kalau dia nggak dapat figur dari ayah ibunya, siapa tahu karena kehadiran kita dalam kehidupan mereka, mereka terinspirasi untuk bisa, wow, aku mau kayak dia nanti kalau udah besar. Anda pernah nggak ingat waktu masih kecil, ada pribadi dalam hidup Anda yang sangat mengagumkan? Saya punya temannya mama saya, cantik banget, yang very elegant, yang kalau bicara tuh yang kayak udah kayak boneka deh gitu. Saya waktu itu kayak wow gitu, kayak kagum banget dengan dia, dengan cara dia bicara, cara dia tertawa, cara dia bercerita. Terus saya petik lagi ada satu tante yang jago dagang. Saya bilang, wah dia hebat banget ya. Dia bisa kalimat apapun langsung promosi barangnya, promosi jualannya gitu. Walaupun jualan cuma rujak, cuma kue, tapi jago banget. Ada juga tante yang dia tuh sangat tough banget, keras banget. Terus dia belajar, nggak bisa orang-orang menginjak-injak saya, harus gini, harus tegas gitu. Jadi saya belajar ketegasan dari tante ini, dagang dari tante itu, eh, elegan dari tante ini. Jadi saya petik. Nah, kan bayang nggak, kita aja kayak gitu ya masa kecil ya. Ada orang-orang di sekitar hidup kita yang kayak mengagumkan gitu. Nah, kali ini Anda adalah orang-orang yang dipandang oleh si kecil. Anda adalah orang-orang yang si kecil pengen lihat kehidupannya. Hah, itu tante seru banget ya, pintar banget ya, itu tante kayak baik banget ya, cinta Tuhan banget. Who knows? Who knows, siapa tahu karena kalian hadir dalam kehidupan anak-anak di sekitar kalian, mereka hidupnya menjadi
lebih baik lagi, terinspirasi karena Anda membuka hidup Anda untuk bisa mempengaruhi mereka. Karena anak-anak bukan cuma membutuhkan kebutuhan fisik, perlu makanan, tempat tinggal, atau rasa aman, perlu. Mereka juga perlu dituntun agar mereka bisa bertumbuh dan hidup mereka bisa berbuah. Nah, tanggung jawab sakral ini adalah pemberian dari Tuhan untuk kita semua. Kita membantu mereka untuk bisa memahami hidup, mengajarkan hal-hal yang baik yang membentuk masa depan mereka. Kita melalui teladan hidup kita membimbing anak-anak ini tidak hanya bersyukur atas anugerah kehidupan, tapi juga menavigasi emosi mereka. Kita ajari mereka jangan marah. Kenapa kamu marah? Apa jelaskan kenapa marah? Kalau begini, aku sebel, aku mau makan tapi habis gitu. Oke. Nah, kenapa bisa cepat habis? Kamu nggak titip pesan ke rumah. Jadi kita bisa ajarin dia untuk menganalisa secara logika kenapa emosi ini ada. Lain kali apa yang harus mereka lakukan sehingga ini ada menjadi sebuah life skill gitu untuk dia. Nah, kita juga bisa mengajarkan kepada mereka em, bagaimana bisa hidup dengan sukacita dalam setiap tahapan pertumbuhan mereka. Maka itu selama kelas-kelas berikutnya kita akan mengerti apa yang mereka bisa ambil, apa yang mereka belum bisa ambil sesuai dengan usianya mereka. Karena kita mau mereka bisa bersukacita atau bisa menikmati hidup di setiap tahap pertumbuhan mereka. Nah, karena itulah kita mau mereka juga bertumbuh kuat dalam Tuhan, agar nanti saat kita udah nggak bisa lagi mempengaruhi hidup mereka, mereka sudah dipengaruhi dalam kehidupan, udah dipengaruhi oleh Yesus Kristus dalam menjalankan kehidupannya mereka. Secara tidak langsung, saya ingin membuka kelas ini, seri ini dengan judul, tada, bertumbuh bersama dari bayi hingga remaja. 8 Oktober kemarin, itu bahasa Inggris, sampai tanggal 30 November 2024. 8 minggu ini kita akan membahas perkembangan anak, mulai dari bayi hingga dewasa muda. Kita akan mencoba untuk memberikan wawasan dan kebijaksanaan secara alkitabiah dalam setiap fase kehidupan mereka. Mungkin Anda berpikir sekali lagi, Anda berpikir kayak, anak saya udah besar, atau saya nggak punya anak, atau saya nggak perlu ini. Kita bisa mempersiapkan untuk membagikan kepada orang lain. Kita bisa mempersiapkan untuk juga memandang kehidupan anak-anak sekitar kita. Apa kita bisa tabur di pemikiran saat ini, di usia saat ini. Sehingga kita bisa lebih spot on dalam kita memberikan pengajaran ataupun teladan bagi kehidupan mereka. Jadi saya akan bagikan kelas ini, kita akan berbahas minggu ini adalah diciptakan dengan tujuan, perjalanan sang bayi, pelindung kepolosan bayi, petualang balita, keajaiban anak-anak, perubahan pra remaja. Saya bagikan di sini ya. Masa remaja dan awal pemuda-pemudi. Kita akan melihat hormon mereka, kita akan mempelajari tentang development cara mereka berpikir, apa yang kita bisa bagikan, apa yang belum bisa kita bagikan. Contohnya, kita akan sulit ngomong tentang Alkitab kepada bayi, tapi kalau kita udah ngomong dengan remaja, ya kita harus memenangkan juga cara mereka berpikir gitu. Jadi kita akan mencoba untuk bagaimana cara bisa mengerti dunia mereka dan berjalan dengan mereka untuk mempersiapkan hidup mereka. Nah, kita di sini adalah seorang wanita, ibu, mungkin adalah seorang tante, seorang kakak, seorang oma, dan atau mungkin sedang mempersiapkan diri kita untuk jadi ibu one day. Kita semua punya ilmu dalam Tuhan yang berharga, bagaimana cara membimbing dan merawat kehidupan anak-anak yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, ataupun dalam kita memberikan teladan. So, saya berharap kita semua bisa mempelajari bersama dan melihat bagaimana dunia sangat membutuhkan apa yang menjadi teladan bagi mereka. Waktu saya 2 minggu lalu, saya pergi ke sebuah conference yang sangat besar. Ada 6.000 orang yang hadir di sana. Dan di conference tersebut ada sekitar banyak sekali orang. Saya tuh sampai baterai sosial saya tuh tiba-tiba drop banget karena I'm introvert. I'm so tired. Saya sampai pulang ke Bali nggak mau ketemu orang gitu, kecuali hari Minggu. Karena capeknya minta ampun. Saya paling nggak selama bulan September ini saya bicara dengan 1.000 orang kurang lebih. Nah, satu teman saya bilang begini, Trace, I feel I want to be significant. I want to make my remarks in the world. Saya nggak langsung, dia ini orangnya pinter ya. Ini anak ini pinter banget. Punya teman banyak sekali.
Terus dia itu udah bukan cuma pintar, temannya banyak, orangnya baik, orangnya berpengaruh, dan juga orangnya cantik gitu. Nah, tapi sampai presiden, Amerika aja, Donald Trump pernah tahu nama dia, kenal sama dia gitu. Jadi dia orangnya emang sangat berpengaruh di Amerika. Terus saya bingung, kok dia bisa mengatakan kalimat, "I want to be significant." Saya mau, hidup saya bermakna gitu ya, significant gitu ya. Terus saya pikir kayaknya udah bermakna banget, malahan kadang-kadang gitu saya merasa, saya agak-agak kurang ya, kurang kurang spirit untuk berinteraksi ataupun untuk bisa mengenal banyak orang tuh kurang dibandingkan sama dia. Tapi ternyata setiap orang itu ingin mengalami perasaan bahwa I'm important, I'm significant, I'm somebody. Itu suatu hal yang itu menjadi sebuah keinginan setiap orang gitu. Maka dari itu, kita pasti punya kerinduan untuk hidupnya bermakna, untuk bahwa saya tuh penting loh, ada tujuan kenapa saya diciptakan. Karena setiap orang tuh ada dalam hati mereka tertulis. Tapi signifikan itu bukan berarti waktu kemarin saya mengunjungi seorang teman di rumah sakit jiwa. Saya bilang sama dia, saya berdoa, saya bilang dalam nama Tuhan Yesus, saya bilang semoga kamu bisa mengalami restorasi dan semakin percaya bahwa kuasanya bisa menyembuhkanmu. Saya bilang gitu sama dia. Terus saya bilang sama dia begini, I hope that you will be known for what you do and how you live your life. Terus dia gini, dia marah sama "No, saya nggak mau to be known." Saya bilang, "Wait, wait, wait, wait. To be known sama to be famous dua hal yang berbeda loh. To be known kamu dikenal. Kalau to be famous ya kamu terkenal. Dikenal sama terkenal beda. Terkenal ya kamu terkenal bisa terkenal karena kamu jahat, terkenal karena kamu baik, terkenal karena kamu seorang pemimpin apapun. Tapi kamu eh, known, dikenal sebagai seorang yang membawa manfaat bagi sesama, itu membawa suatu kebaikan. Terus dia gini, "Oh, oke," gitu. Tapi saya menabur benih, pengharapan ya, karena dia udah putus asa, dan saya berharap sekali dia bisa semangat untuk kembali kepada kehidupan yang seharusnya dijalankan dengan cara normal. Ini bagian yang saya pelajari dari kejadian tersebut adalah, setiap orang punya kapasitas untuk bisa menampung masalah. Tapi kalau kita tidak menyerahkan segala masalah kita dalam kepada Yesus, kita akan terlalu berat menyimpan masalah. Jadi, I learn from her, ini ada orang yang sangat berbakat, tiba-tiba mengalami goncang jiwa karena menyimpan begitu banyak masalah, tidak mau berbicara kepada Tuhan, tidak berdoa, dan tidak minta pertolongan dari sesama. Dia menganggap dia kuat, sampai akhirnya setiap masalah itu menimpa dia, sampai mentalnya akhirnya goncang dan dia perlu dokter dan perlu dirawat di rumah sakit. Nah, pelajaran yang teman saya di Amerika maupun teman saya di Bali alami, satu berbakat sekali sampai pingin sekali, I want to be significant, I want to be remembered. Yang kedua, malahan awalnya nggak suka dengan kalimat saya, to be known, dikenal sebagai karya kita, sebagai ibu yang baik, sebagai pribadi yang menyenangkan Tuhan dan juga dihormati oleh manusia. Tapi akhirnya dia menyadari bahwa yang maksud saya adalah bukan famous, tapi to be known gitu. Bukan terkenal, tapi dihargai, dihormati, dikenal oleh orang-orang di sekitarnya dia. Tapi satu kalimat yang saya suka banget oleh Rick Warren, dia berkata seperti ini, "Kamu tidak ditempatkan di bumi untuk dikenang. Kamu ada di sini untuk mempersiapkan kekekalan. You are here not to be known, to be famous, but you are here to prepare for eternity." Dan ini sangat bermakna buat saya pribadi. Kenapa? Karena kita semua sedang mempersiapkan diri kita untuk keabadian. Kita nggak pernah tahu apakah umur kita sampai 100 tahun atau sampai 50 tahun. Tapi yang paling penting adalah keabadian. Karena itu lebih lama, itu forever, selama-lamanya, daripada dunia yang sementara ini. Jadi apapun yang kita lakukan di dunia ini, adalah persiapan untuk kekekalan. Maka dari itu, kita harus belajar bagaimana mempersiapkan kekekalan. Salah satu pertanyaan yang terbesar bukanlah, apa tujuan hidupku? Ini penting, tapi bukan terbesar. Tapi kita harus bertanya begini, apa tujuan Tuhan atas hidupku? Apa yang Tuhan mau atas hidupku? Itu lebih penting daripada apa ya tujuan hidupku. Sekalipun kita ingin tahu. Nah, Alkitab membuka begitu banyak keajaiban.
bagaimana kita bisa mengetahui apa yang Tuhan pikirkan akan kita melalui karya penciptaan, melalui perjalanan rohani, melalui penjelasan Yesus Kristus akan apa yang dilakukan di dunia, dan pada akhirnya seperti apa surga, dan siapa aja yang bisa masuk ke surga. Ini semuanya ada di Alkitab. Maka itu saya ingin bawa kita semua dalam dua perspektif, perspektif Alkitab, sama keduanya adalah perspektif kita sehari-hari kita, pandangan praktisnya kita. Yang pertama, kita akan melihat bahwa bagaimana perspektif Alkitab berbicara banyak sekali tentang bagaimana kita bisa menjalankan kehidupan kita, siapa Tuhan, siapa kita, bagaimana kita bisa menjalankan kehidupan yang lebih baik lagi. Banyak orang yang mencoba untuk mencari kebahagiaan di luar sana. Kita lihat ada orang mencari ketenaran, kesenangan. Mereka tidak menyadari ada Tuhan. Akhirnya kita lihat sendiri hasil dari hidup mereka. Pasti akan mengalami kehampaan, frustasi, putus asa. Tapi orang yang punya pengharapan dalam Tuhan, yang menjalankan kehidupannya sesuai dengan firman Tuhan, kita lihat hidup mereka bersinar. Mungkin mereka nggak sukses dari pandangan dunia, tapi mereka sukses dari kacamata surgawi. Maka dari itu, kita belajar tentang perspektif Alkitab, apa artinya? Apa artinya? Diciptakan dengan tujuan. Kita semua mengalami hal tersebut. Kita adalah mahakaryanya Tuhan. Diciptakan untuk tujuannya unik. Setiap dari Anda, umur berapapun Anda tidak ada jiplakannya. Sekalipun Anda kembar, nggak sama. Berbeda. Saya punya beberapa teman kembar, mereka tuh walaupun kembarnya mirip sekali, tapi mereka tidak sama. Suara berbeda, cara mereka bersikap berbeda, suara mereka berbeda, muka mereka kalau ditaruh di sebelah-sebelahan, iya beda kok, beda. Mungkin mirip, tapi beda. Maka dari itu, mahakarya Tuhan kita harus bertanya kepada Sang Desainer, Sang Pencipta. Apa tujuan Engkau Tuhan menciptakan saya? Nah, desain Tuhan adalah untuk kehidupan. Di Efesus 2 ayat 10 berbunyi seperti ini. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita semua punya panggilan, kita semua punya tujuan, kita semua punya bagaimana kita bisa menggunakan waktu di dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Kita ini buatan Tuhan, kita harus sadari terus, kita buatan Tuhan. Setiap kali kita beli mesin, kita harus tahu siapa penciptanya, kenapa diciptakan. Kita punya tujuan. Kita tahu bahwa Tuhan menciptakan kita untuk melakukan pekerjaan baik. Nah, pekerjaan baik setiap dari kita berbeda-beda. Ada arsitek, ada pengacara, ada ibu rumah tangga, ada pembuat kue, ada desain grafis, ada fashion designer, ada dokter, ada semua karir, ada pemerintahan dan semua karir. Kita punya calling di dunia, pekerjaan yang baik. Dan Tuhan sediakan bagi kita semua. Tapi pekerjaan yang jauh lebih baik lagi adalah menghidupi iman kita, dan orang di sekitar kita merasakan kehidupan yang berbeda. Mereka pun ingin mengenal siapa Tuhan kita. Itu jauh lebih dari pekerjaan. Karena banyak orang excellent dalam pekerjaan tapi nggak punya dampak di masyarakat. Tapi ada orang-orang yang rasanya seperti punya dampak di masyarakat tapi kerjanya nggak beres. Bagaimana, atau ngomong teori aja jago tapi di prakteknya nggak bisa. Bagaimana kita bisa bertemu di tengah? Kita bisa menghidupi iman kita, berkarya dengan sebaik-baiknya, dan melakukan apa yang kita tahu bahwa Tuhan panggil kita untuk hidup di dalamnya. Jadi kita pun juga punya kesempatan untuk mengajarkan hal ini kepada anak-anak di kehidupan kita. Kita ajarkan kepada mereka bahwa Tuhan mau mereka punya hidup dengan tujuan. Mereka adalah ciptaan Tuhan. Ada banyak pekerjaan di kedepannya yang mereka akan lakukan. Tapi bagian kita adalah mengajarkan kepada mereka saat mereka masih dalam pertumbuhan. Contohnya, saya masih kecil. Ibu saya selalu bilang, kalau di rumah orang harus ini diajarin. Tapi diajarin bukan cuma teori. Sebelum ke rumah orang, nginep di rumah orang, saya disuruh di kamar saya sendiri. Kita tuh punya pembantu, babysitters. Tapi saya harus belajar untuk rapiin tempat tidur. Terus saya juga harus cuci underwear sendiri dari kecil. Underwear sama kaos kutang, kata mama saya. Tapi akhirnya punya pakai BH juga gitu. Itu hal-hal yang tadinya saya pikir kayak, kok anak lain nggak kayak gini ya? Disuruh bantuin mbak di dapur untuk bersihin piring dan sebagainya. Atau mama saya suruh saya jualan di toko. Mama saya punya toko di Bali. Awalnya saya pikir kayak,
Ini kayak kalau istilah zaman sekarang kayak, "Is this a child abuse?" gitu ya, kok orang anak-anak lain nggak disuruh kayak gini. Tapi itu semua berguna akhirnya. Berguna karena bisa bisa dagang, bisa bersihin rumah, bisa masak, bisa bersihin tempat tidur kalau dimanapun. Pernah di hotel suka bersihin tempat tidur, lupa ada yang bersihin gitu. Akhirnya ganggu di kita biar 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 orangnya, get something to do gitu. Tapi ini semua kita bisa tabur dalam kehidupan anak-anak kita, bahwa mereka didesain untuk kehidupan dan ada Tuhan yang memanggil mereka untuk diperlengkapi. Jadi mungkin pekerjaan baik itu bukan dimulai nanti kalau udah lulus kuliah, tapi hal-hal kecil di dunia. Kalau belanja, kasih dia tas yang lebih ringan untuk dia bawa. Atau dia disuruh pilih, coba pilih buah apel. Pilih, bantuin tante pilih buah apel. Nah ini jangan, ini rusak, ini agak-agak lembek, ganti yang lain. Hal-hal kecil ya. Jadi Tuhan tuh mendesain kita untuk kehidupan. Tapi kita pun dipanggil untuk memperlengkapi yang si kecil, agar nanti dia ke depannya, dia bisa melangkah dengan percaya. Nah, yang kedua adalah segala sesuatu berasal dari Tuhan, semua milik Tuhan. Tapi kita nggak tahu loh akan berita ini kalau bukan ada orang memberitakannya kepada kita. Kadang-kadang kita pikir hidup ini adalah is a chance plus matter plus time gitu. Kesempatan dan waktu gitu ya. Kita emang ada dan ada waktu gitu. Tapi Roma 10 ayat 17 berbunyi seperti ini. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi kalau kita merasa bahwa segala sesuatu dari Tuhan, kita akan kagum dengan karya Tuhan dan kita percaya Dia adalah Bapa yang melindungi kita, memberkati kita, dan Tuhan yang menyelamatkan kita, Roh Kudus yang memimpin hidup kita, menuntun kita dalam kebenaran. Tapi ilmu ini kita dapatkan karena kita ada memberitahukan kepada kita. What about the kids? Saya punya teman, anaknya udah remaja, udah umur remaja. Dia bilang, I lost my kids, lost. Mereka udah suka-suka mereka aja, ke rumah cuma minta uang, tidur, makan, pergi. Uang, tidur, makan, pergi. Terus tanya, waktu masih kecil ajakin gereja nggak? Enggak. Kan saya pikir nanti kalau udah besar aja dia tinggal milih. Terus saya pikir, ya ampun, dalam hati, kayak kalau dia nggak diajarin nih, dia akan memilih yang dosa lebih enak daripada kebenaran. Bener. Makan makan fat food lebih enak daripada makan sehat. Tapi dampaknya berbeda gitu di secara fisik maupun secara mental. Terus saya sedih banget karena dia kehilangan window, jendela pengaruh dia. Anak-anak itu ada jendelanya. Pengaruh rohani itu nggak sampai, kadang-kadang lebih sulit kalau semakin besar, kayak 15, 16, 17 kalau dia nggak pernah dengar firman Tuhan. Kecuali tentu saja campur tangan Tuhan ya, dia tiba-tiba merindukan Tuhan, dia nangis, dia diajakin gereja dan sebagainya. Tapi seringkali kita tuh harus berbicara kepada anak itu dari masih kecil. Tumbuhkan rasa cinta dia akan gereja, akan berdoa, akan baca Alkitab, akan menyanyi lagu-lagu rohani, sehingga kalau dia besar nanti, dia mengalami musibah, dia bilang, no, 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 Tuhanku besar. Aku akan berdoa kepada Tuhan Yesus. Aku akan memohon kepada Dia untuk keajaiban. Dia punya pegangan, dia punya fondasi karena kita menabur benihnya di usia yang semakin dini, semakin besar pengaruh kita. Jadi gini, anak itu ini kan semakin kecil, semakin besar umurnya ya. Semakin kecil, semakin besar pengaruhnya. Semakin besar, semakin kecil pengaruhnya. Jadi umur bertambah, pengaruh kita mengecil. Umur mengecil, pengaruh kita membesar gitu. Jadi semakin kecil umurnya, semakin besar pengaruh kita dalam kehidupan mereka. Kalau kita mau mereka punya iman, kita harus memberitakan firman kepada mereka. Nah, pada akhirnya, kalau kata yang terkenal yang begini, apa sih, what is the purpose of life? What is shift of life, katanya ini. Untuk mengenal Tuhan dan menikmati hadiratnya. Simple. Untuk mengenal Tuhan dan menikmati hadiratnya. Mengenal Tuhan. Dan membuat anak-anak kecil di sekitar kita mengenal Tuhan. Dan bukan cuma mengenal, ada orang kenal tapi nggak suka. Ya aku tahu, tapi aku nggak pingin. Nggak mau dekat, nggak mau berdoa, nggak mau percaya, nggak mau mengenal. Tapi kalau kita mengenal Tuhan, akan dilanjutkan dengan menikmati hadirat Tuhan, menikmati kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Itulah yang akan menjadi kita lebih kuat lagi menghadapi tantangan hidup ini. Kita belajar untuk mengenal Tuhan dan menikmati hadiratnya. Dan membawa anak-anak kecil di hidup kita mengenal Tuhan dan menikmati hadiratnya. Ajar mereka untuk menikmati berdoa, untuk menikmati berbagi, untuk menikmati belajar. Ada di Yesaya 43 ayat 7, bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh,
dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang kujadikan. Kita bertanggung jawab untuk membawa setiap anak-anak kepada Yesus Kristus Sang Pencipta. Kita tanggung jawab. Kita harus membawa mereka kembali kepada kasih Bapa, menerima pengampunan Tuhan Yesus, dan dipimpin oleh Roh Kudus dalam keseharian hidup mereka. Rencana Tuhan yang berdaulat, kita juga tahu bahwa Tuhan berkata begini di Yesaya 46 ayat 10-11. Yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata keputusanku akan kusampaikan dan segala kehendakku akan kulaksanakan, yang memanggil burung buas dari timur, orang-orang melakukan putusanku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Artinya, rencana Tuhan pasti terjadi. Berdaulat, tak bisa tergantikan. Maka itu kita boleh percaya kita menyembah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang menciptakan, dan segala sesuatu diciptakan melalui Kristus. Di Kolose 1 ayat 16 berbunyi seperti ini. Sampai 17 ya, ini powerful banget. Untuk ingat bahwa kita menyembah Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang tidak jauh. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia telah terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Artinya Tuhanlah yang menciptakan kita semua. Kita diciptakan untuk tujuan. Maka itu kita tahu bahwa Mazmur 139 berbicara tentang karya ciptaan Tuhan. Dan ini begitu indah. Kita akan pelajarin minggu depan tentang bagaimana karya Kristus, karya Tuhan menciptakan. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku diciptakan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah, matamu melihat selagi aku bakal anak. Dalam kitabmu semua tertulis, hal yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Kita itu benar-benar diciptakan sesuai dengan rancangan Tuhan. Tidak ada yang kebetulan. Sekalipun kita terlahir dari orang tua yang belum siap, atau kita dibuang, diadopsi, ataupun kita mengalami apapun bentuknya, kita semua diinginkan oleh Tuhan, direncanakan oleh Tuhan, ada tujuan yang indah, yang besar untuk kita. Tuhan tahu kenapa Dia menciptakan kita. Dan untuk kita bisa tahu kenapa Dia menciptakan kita harus mengenal firman-Nya. Kita tahu apa tujuannya melalui pengenalan firman-Nya. Sebagai menjelang penutup dengan pandangan praktis ya. Dengan semua kekaguman yang kita lihat melalui firman Tuhan, kita harus belajar begini. 1, potensi unik pada setiap anak. Setiap dari mereka semua punya potensi yang unik. Mereka punya bakat, mereka punya karunia dari Tuhan, potensi yang unik. Dan setiap bayi yang bertumbuh pasti punya cara yang berbeda untuk berkembangnya. Ada yang mungkin berkembangnya lebih cepat bicara, ada yang cepat jalan. Tapi semua itu mencerminkan keunikan dari mereka. Dan nantinya mereka akan punya kontribusi yang besar untuk dunia. Maka dari itu, kita tidak boleh menyamakan mereka dengan yang lainnya. Kita harus membangkitkan semangat mereka bahwa mereka punya potensi yang unik. Mereka diciptakan untuk sebuah tujuan yang mulia. Jadi apapun bakat mereka, kalau mereka suka melukis, bantu mereka untuk jadi pelukis yang terbaik. Mereka suka bernyanyi, bantu mereka menjadi penyanyi yang terbaik. Mereka suka apapun yang mereka sukai, hobi, atau kalau aduh bosan balet, ganti ini, enggak apa-apa. Asal mereka menyelesaikan sedikit waktu sampai mereka tahu suka apa tidak sukanya. Tapi kita belajar untuk membantu mereka untuk bisa melihat bahwa mereka punya potensi unik. Dan mereka benar-benar anak-anak yang diciptakan oleh Tuhan dengan karya yang indah. Karena banyak sekali anak-anak zaman sekarang putus asa, mereka nggak mau mencoba hal yang di luar sana. Mereka hidupnya dalam dunia gadget, hanya dalam dunia main game yang tidak ada tujuannya. Kita harus melindungi mereka dari kesia-siaan hidup. Jangan sampai otak mereka jadi mengecil, tidak digunakan dengan sebaik-baiknya. Kita tidak membantu mereka untuk menguatkan potensi unik dalam mereka. Karena kita malas berinteraksi,
Kita biarin mereka main game seharian sampai mereka mengalami kerusakan mata, kerusakan otak, nggak punya personality yang baik, menjadi individual, dan kita gagal menjadi pengaruh yang baik bagi mereka. Yang kedua, mendidik dengan tujuan. Nah, orang tua ataupun orang-orang yang punya pengaruh, ibu rohani, bukan hanya membesarkan anak, tapi membantu menemukan dan mengembangkan tujuan yang telah Tuhan berikan. Nah, untuk konteks ini, penting banget kita untuk mengajarkan kepada pengasuhan yang benar dalam setiap tahap-tahap kehidupan mereka. Mendidik dengan tujuan, kita akan bahas 8 minggu ke depan. Karena setiap anak berbeda-beda. Anak balita mereka perlunya apa? Kanak-kanak mereka perlunya apa? Pra remaja mereka perlunya apa? Remaja pun juga punya perbedaan yang mereka perlukan agar kita bisa mendidik dengan cara yang benar, dengan timing yang pas gitu. Peran komunitas ini sangat penting sekali. Kita membesarkan anak nggak sendirian, kita membantu keluarga kita untuk membesarkan ponakan ataupun cucu juga nggak sendirian. Ini melibatkan komunitas, peran keluarga, peran sekolah, peran gereja, peran masyarakat, membimbing seorang anak untuk bisa memenuhi potensinya. Dan kita juga bisa bersama-sama membesarkan mereka dengan kasih dan iman dengan pengajaran yang baik. Dan kita bisa melihat nantinya anak ini akan Tuhan pakai secara dahsyat di kemudian hari. Tapi investasi yang kita bisa berikan agar mereka tahu bahwa mereka diciptakan dengan tujuan. Itu sangat penting untuk kita tabur dalam setiap fase kehidupan mereka. Dengan bahasa mereka bisa mengerti untuk agar mereka bisa berserah, hidup dalam Tuhan, dan menikmati kebaikan Tuhan di dunia ini. Saya ingin menutup dengan sebuah cerita di mana saya punya teman. Dia usianya hampir kayak ibu saya. Dia punya anak 2 perempuan. Dan waktu dari masih kecil, dia setiap kali ketemu sama anak-anaknya, dia selalu cerita, "Mama tadi pergi ke sini, mama bicara ini, mama diskusikan ini." Anaknya mungkin nggak ngerti, cuma kayak, "Hah? Hah?" Gitu, masih kecil kan, masih kayak di balita lah. Tapi dia selalu menginvestasikan waktunya, terkesan kayak sia-sia, ngapain capek-capek? Ngapain capek-capek? Anaknya mana ngerti, dia akan ceritakan dengan bahasa dewasa. 2 teman saya nih, tapi yang ini yang paling mengagumkan karena anak-anaknya udah dewasa dan bisa lihat hasilnya. Dia pakai bahasa dewasa, bukan kayak, "Kamu mau cucu? Mau cucu atau mau kue?" Gitu. I feel like when we talk about that ke anak kecil ya, kita secara nggak langsung membuat mereka jadi kayak nggak bisa berartikulasi yang benar gitu. Teman saya ini beda banget. Dia menceritakan hidupnya dia kepada anaknya, kerjanya dia gimana, sekolah dia gimana, ke anak-anaknya. Dia ajarkan anaknya kayak, "Kamu ngapain aja?" Anaknya mungkin ceritanya cuma simpel, "Main boneka." "Oh ya, nama bonekanya siapa? Main apa? Ceritanya apa?" Gitu. Jadi dia membuat anak itu bisa bercerita dan dia nunggu anak itu bercerita. Sampai ini menjadi sebuah kebiasaan. Sampai besarnya anak ini selalu cerita kehidupannya anak itu. Dan dia belajar untuk tidak menghakimi anak tersebut dengan kejujuran anak tersebut. Anaknya bisa ceritakan semua kegagalan hidupnya, dia suka sama cowok yang mana, dia putus sama siapa, dia sakit hati sama siapa, dia cerita, nanti mereka diskusi dan sebagainya. Satu hari saya lagi di kantor, lagi ngetik itu, ibu ini di depan saya, seberang saya. Anaknya dua-duanya datang kepada dia bilang begini, "Mom, tahu nggak apa yang terjadi?" Bahasa Inggris gitu ya. "Oke, mama ingin nggak aku pernah cerita gini gini gini." Nah, jadi mereka ngobrol ketawa-ketawa, ngobrol gitu selama 1 jam. Saya mengingatnya kayak kayak ngelirik gitu, kayak mata saya kan sipit ya, jadi nggak terlalu kelihatan gitu, kayak gitu, ngelirik ke samping gitu, ngeliatin gimana interaksi ibu dan anak ini. Saya bilang, "Wow." Anaknya cerita apa adanya, ibunya kayak, "Masa?" Terus dia bilang apa gitu, kayak I was like so happy to see that. Pas anaknya udah pulang, "Mom, I miss you already. Bye mom, see you at home ya, see you at home ya." Padahal baru ketemu tadi pagi. Ini siang-siang, anaknya mau pergi dulu, nanti sore ketemu di rumah. Udah kayak kangen-kangennya kayak udah nggak udah kangennya tuh kayak nggak ketemu lama gitu. Pas udah selesai saya bilang sama ibu ini, saya bilang, "Bu, I'm impressed," saya gitu. "Kok bisa?" Gitu. Dia bilang, "Ini investasi. Saya tanamkan dalam dia untuk dia mengenal bahwa kita bisa saling mengenal tuh dengan cara kejujuran, bercerita, dan saya bentuk dia melalui bahwa it's okay, pokoknya dia ajarin lah gimana cara-caranya untuk mereka bisa berinteraksi seperti ini. Tapi ini adalah hasil dari bertahun-tahun seorang ibu menuntun anaknya untuk dewasa dengan umur yang mengikuti pertumbuhan umur tersebut. Maka dari itu saya yakin penuh pengaruh ibu tersebut membawa 2 anak itu menjadi hamba Tuhan, menjadi orang yang sukses dalam karirnya, akhirnya menjadi hamba Tuhan, dan tetap
berkarya di tempat lain juga. Mereka juga punya side job juga yang lainnya gitu. And they're amazing mom to their 3 kids. Satu punya anak 3, satu anaknya 2. And it's beautiful. Karena ada seorang ibu yang menginvestasikan hidupnya selain sebagai ibu pekerja untuk membangun relasi yang baik kepada anaknya dan membawa anak tersebut punya relasi yang baik kepada Tuhan yang akan menuntun hidup mereka dalam setiap langkah kehidupan mereka. So ladies, kita akan buka seri ini. Ke depan saya berharap sekalipun Anda single atau Anda udah menikah atau anak-anak udah besar, kita nggak pernah tahu loh ilmu ini bisa kepakai kapan. Tapi saya berharap kita tahu bahwa kita diciptakan dengan tujuan dan ingatkan itu kepada setiap the young minds, anak-anak yang masih muda, agar mereka tahu bahwa mereka punya tujuan yang indah. Kita akan belajar minggu depan tentang perjalanan sang bayi, dan perlindungan kepolosan bayi, perturangan balita, keajaiban anak, perubahan pra remaja, masa remaja, dan awal pemuda-pemudi, agar kita bisa berbicara di level di mana mereka bisa mengerti, dan please, perkenalkanlah Yesus kepada mereka. Karena pada akhirnya ialah sumber dari segala kebaikan maupun pengharapan maupun kekuatan dalam menghadapi setiap tantangan hidup di kedepannya. Saya berharap kita semua menjadi pengaruh yang baik bagi anak-anak di sekitar hidup kita. Kita nggak pernah tahu siapa membutuhkan, tapi biarlah mata rohani kita, mata jasmani kita melihat sekeliling kita, siapa yang perlu teladan hidup kita. Dan kita tidak menyombongkan kita, tapi menunjukkan siapa Kristus dalam karya kehidupan Tuhan di kehidupan kita. So I believe one day nanti akan ada anak-anak datang ke kalian untuk berkata begini, "Thank you so much ya kakak, tante, oma, that you are influencing my life. Because of you, karena engkau, saya ingat, saya selalu berdoa kepada Tuhan Yesus. Karena engkau, saya selalu semangat untuk hidup. Karena engkau, saya tahu, saya mau menikmati hadirat Tuhan. Karena engkau, saya semakin mau hidup yang berdampak bagi dunia dan untuk kemuliaan Tuhan." You never know siapa yang menjadi orang-orang yang kita pengaruhi. Tapi mulai hari ini Anda adalah teladan yang indah yang Tuhan persiapkan untuk si kecil. Agar mereka bisa melihat karya Tuhan melalui kehidupan Anda. Dan juga mereka bisa punya semangat untuk hidup bermakna di kedepannya. So, thank you ladies. Saya berharap kita semua jangan, seperti saya belajar, this is speaking to myself ya, jangan terlalu bersedih hati melihat kejahatan di luar sana. Tapi kita bersama-sama akan membawa kebaikan di luar sana yang merestorasi, melindungi, dan menjadikan anak-anak ini menguatkan potensi mereka bagi dunia dan untuk kemuliaan Tuhan. So we can do that dengan pertolongan Tuhan dan untuk kebaikan sesama. Let me close. Kalau ada pertanyaan kita akan lanjutkan di Q&A spesial. Bapa di surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Karya Engkau begitu indah Tuhan. Kami bersyukur kami boleh hidup dan bisa menjalankan panggilan yang Tuhan berikan bagi kami semua. Seorang kakak, seorang ibu, seorang tante, seorang oma, siapapun posisi hidup kami dalam saat ini, kami percaya penuh Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang begitu baik, berkarya indah dalam kehidupan kami, dan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau hidup kami bukan hanya untuk kami pribadi, tapi kami mau hidup yang berdampak bagi sesama kami, terutama bagi anak-anak kecil di sekitar hidup kami, baik itu anak kami atau anak rohani. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Panggil kami Tuhan, pakai kami Tuhan, biarlah pengaruh-pengaruh yang baik yang Kau tabur dalam kehidupan kami, menjadi teladan bagi anak-anak kecil di sekitar kami. Agar mereka bisa melihat kehidupan dalam Kristus seperti apa. Agar mereka bisa melihat seorang wanita yang punya pengharapan pada Yesus, yang percaya kepada Yesus, yang berdoa kepada Yesus, yang berjalan dengan Tuhan Yesus. Kami berharap Tuhan, benih-benih rohani bisa tertabur dalam hati mereka melalui kehidupan kami. Tuhan, kami terbatas, kami punya banyak kekurangan, kami seringkali tidak bisa cepat belajar, kami sangat lamban dalam mengenal Tuhan. Tapi kami mohon Tuhan, di kehidupan kami ini, Engkau pertambah-tambahkan ilmu pengetahuan kami akan firman-Mu, dan biarlah hidup kami diubahkan oleh kebenaran-Mu, kami menikmati hadirat-Mu ya Tuhan, dan biarlah pengaruh yang baik kami bisa taburkan di kehidupan anak-anak di sekitar kami. Persiapkan kami Tuhan 8 minggu ke depan untuk kami bisa mengerti setiap fase-fase kehidupan anak-anak, dan biarlah ilmu ini berguna Tuhan untuk kami maupun teman-teman kami yang kami bisa bagikan nantinya. Terpujilah Engkau Tuhan, biarlah Engkaulah yang menjadi perlindung sejati,
bagi setiap anak-anak di dunia ini. Dan kami bersyukur Yesus Kristus, karena Engkaulah membuat kami bisa menjadi anak-anak Tuhan, Bapa di surga, karena karya Kristus di kayu salib yang menebus kami, mengampuni kami, dan menyucikan kami sehingga kami bisa menjadi anak-anak Allah Bapa di dunia ini. Terpujilah Engkau Tuhan, biarlah kami bisa percayakan hadirat-Mu dan menikmati kebaikan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.